Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang contoh soal dan penyelesaiannya tentang uji komparasi dua sampel. Uji komparasi dua sampel adalah suatu uji untuk membuktikan apakah suatu hipotesis dari suatu penelitian itu terbukti atau bahkan malah ditolak. Oleh karena itu, simak penjelasan video saya berikut ini. Oke, kita langsung saja ke nomor 1 ya. Jadi nomor 1 itu gini, suatu pembelajaran inovatif diterapkan untuk meningkatkan kemampuan literasi sains siswa SMP A Bangkalan untuk menguji keefektifan pembelajaran tersebut. 18 siswa pelatihan diberikan pretest sebelum pelatihan dan post-test sesudah pelatihan. Data hasil pretest dan post-test tertera pada tabel di samping ini ya. Nah, pertanyaannya, apakah terdapat perbedaan kemampuan literasi sains siswa sebelum dan sesudah pembelajaran dengan taraf signifikansinya yaitu 5%, dan di data ini terdapat nilai 6A dan 7B yang belum diketahui nilainya ya. Jadi ini ada ketentuan jika A ini diisi dengan digit kedua dari akhir NIM, kemudian B diisi dengan digit terakhir NIM ya. Oke, misal kita masukkan saja NIM-nya. Karena NIM saya yaitu 21064 1100 104 ya. Maka ya nilai 6A-nya ya, karena A yaitu digit kedua terakhir yaitu 0, berarti 6A yaitu sama dengan 60. Oke, dan 7B sama dengan, karena B adalah digit terakhir 4, jadi 7B adalah 74. Oke, seperti ini. Oke, kita copy saja tabelnya terlebih dahulu. Kita masukkan nilai 6A dan 7B-nya. 6A tadi 60 dan 7B tadi adalah 74. Oke. Maka penyelesaiannya gimana? Pertama-tama kita harus mengetahui ya, data yang kita ukur itu berupa apa gitu. Jadi yang pertama-tama parameter yang akan kita uji adalah data rata-rata ya, gitu. Rata-rata kemampuan literasi sains siswa. Kemudian kita menentukan H0 dan H1. H0 adalah hipotesis pertama dan H1 adalah hipotesis kedua ya. Jadi kita dengan pertanyaan apakah terdapat perbedaan, berarti kan apa ada apa enggak ya gitu. Jadi H0 kita bisa tulis gini ya, tidak ada perbedaan rata-rata hasil kemampuan literasi sains siswa sebelum dan sesudah pembelajaran. Kemudian H1-nya ada perbedaan rata-rata hasil kemampuan literasi sains siswa sebelum dan sesudah pembelajaran. Karena ini adalah sebelum dan sesudah, maka kita harus menguji T. Tapi uji T-nya yaitu berpasangan karena sebelum dan sesudah. Nah, taraf signifikansinya tadi kan 5%, artinya alfanya yaitu sama dengan 0,05. Nah, untuk menggunakan uji T berpasangan, kita menggunakan ketentuan yang ini ya. Jika T hitung ini lebih dari T tabel atau T hitung kurang dari min T tabel, maka H0 ditolak alias H1 diterima. Atau kita juga bisa menggunakan kriteria p-value. Jika p-value-nya lebih dari sama dengan alfa, maka H0 diterima. Sedangkan jika p-value-nya kurang dari alfa, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Setelah itu kita menghitung uji statistiknya. Oke. Nah, untuk menguji statistiknya ya, kita memerlukan bantuan dari menu di Excel yaitu data. Kemudian klik data analysis. Kemudian kita klik di test pair to sample for min ya, karena berpasangan. Kita klik OK. Kemudian ring satunya ini kita isi dengan nilai pretest. Kemudian ring 2-nya kita isi dengan nilai post-test. Oke, sudah. Jangan lupa labelnya dicentang dan pastikan alfanya 0,05. Kemudian output ringnya kita taruh di bagian sini.
Kita klik OK. Nah, sudah muncul ya teman-teman. Nah, dari hasilnya ini kita ketahui bahwa 18 ini adalah jumlah sampel yang kita uji ya, seperti itu. Kemudian kita harus memperhatikan nilai t-stat atau nilai t hitungnya ya. Nilai t-stat atau nilai t hitungnya ini adalah min 5,410 ya. Karena dari data ini adalah data yang perlu diuji dua pihak, jadi kita menggunakan T critical to tail ini ya. Kita membandingkan nilai T critical to tail ini dengan nilai T stat ya. Karena nilai T statnya ini min 5, kemudian T critical to tail ini sama dengan T tabel, yaitu 2. Kalau di min kan berarti min 2. Jadi min 5 dan min 2 besar mana? Besar min 2. Jadi min 5 ini lebih kecil. Jadi karena T hitung lebih kecil dari min T tabel, maka kita lihat ketentuannya di sini seperti apa ya. Jika T hitung kurang dari min T tabel, maka H0 ditolak ya. Maka H0 ditolak dan H1 diterima. Oke. Nah, kita juga bisa membandingkan dengan p-value-nya. Tadi kan alfanya kan 0,05. Nah, kemudian dibandingkan dengan nilai hasilnya ini. Hasilnya berapa? Ini 4,68,703 min 05 ya. Nah, ini tuh artinya 4,68703 ini dikali 10 pangkat min 5. Nah, jika 4,6 ini dikali 10 pangkat min 5, maka hasilnya yaitu 0,00004 gitu ya. Jadi itu kurang dari 0,05. Jadi maka kesimpulannya karena nilai P itu kurang dari alfanya ya. Nah, alfanya tadi adalah 0,05. Nah, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Oke, seperti ini ya teman-teman. Nah, oke, habis itu kita simpulkan karena H0 itu ditolak dan H1 itu diterima, maka kita tulis nilai H1-nya. Ya, H1 tadi apa? Yaitu ada perbedaan rata-rata hasil kemampuan literasi siswa sebelum dan sesudah pembelajaran. Jadi ini adalah kesimpulannya. Oke. Fix. Ini adalah jawaban dari nomor 1 ya teman-teman. Oke ya. Jadi soal kedua ini yaitu seorang guru akan menguji efektivitas penggunaan musik klasik terhadap kemampuan menghafal istilah IPA dalam bahasa Inggris. Kelompok 1 disebut kelas kontrol dan kelompok 2 disebut kelompok eksperimen. Kedua kelompok ditempatkan pada ruangan dengan fasilitas yang sama dan akan mendapatkan tugas yang sama dalam kurun waktu yang sama pula. Bedanya pada kelompok eksperimen selama menghafal diiringi dengan musik klasik, sementara kelompok kontrol tidak diiringi musik klasik ya. Nah, berikut data banyak istilah IPA yang dapat dihafal oleh masing-masing objek ya. Jadi ini kelas kontrol, yang ini kelas eksperimen. Dengan taraf kepercayaannya yaitu 95%, maka ujilah apakah ada perbedaan rata-rata banyak istilah yang dihafal kedua kelompok tersebut dengan ketentuan P ini diisi dengan digit kedua dari akhir NIM, kemudian Q diisi dengan digit terakhir dari NIM ya. Oke, mungkin kita bisa langsung masukkan saja ya. Tadi kan NIM saya kan 21064 1100 104 ya. Maka nilai dari ini P ya, nilai P nya itu sama dengan berapa? Karena digit kedua terakhir yaitu 0, maka P nya yaitu 0. Kemudian Q nya berapa?
Ini yaitu digit terakhir berarti yaitu 4 gitu ya. Jadi kita langsung copy saja. Kita masukkan nilai P dan nilai Q-nya. P-nya tadi 0, kemudian Q-nya yaitu 4. Oke. Nah, kemudian gimana penyelesaiannya? Sama seperti tadi ya, soal nomor 1, parameter yang akan kita uji adalah rata-rata ya. Kemudian kita menentukan H0 dan H1-nya. Karena ini adalah apakah ada perbedaan, jadi H0-nya yaitu tidak ada perbedaan rata-rata banyak istilah IPA yang dihafal siswa dengan tidak menggunakan musik klasik dan menggunakan musik klasik. Kemudian H1-nya ada perbedaan rata-rata banyak istilah IPA yang dihafal siswa dengan tidak menggunakan musik klasik dan menggunakan musik klasik. Nah, karena ini adalah uji dependen ya, bebas ya, karena menggunakan kelas kontrol dan eksperimen, maka ini menggunakan uji independen seperti itu. Jadi taraf kepercayaannya 95% yang artinya ya alfanya yaitu sama dengan 0,5 seperti itu ya. Sama dengan 0,05. Oke. Nah, kemudian menggunakan uji T independen dan kemudian sebelum itu kita harus menentukan apakah data tersebut homogen atau tidak heterogen. Oleh karena itu kita harus menguji homogenitasnya. Sebelum itu kita harus menentukan varian terbesarnya yang mana, varian terkecil yang mana sebagai variabel 1 atau variabel kedua dengan rumus berikut. F yaitu sama dengan varian terbesar dibagi varian terkecil ya. Kemudian jika uji T dengan Excel, ini variabel 1 ini adalah pembilang yaitu varian terbesarnya. Kemudian variabel 2 ini adalah penyebut yaitu varian terkecilnya, seperti itu. Dan ketentuannya jika F itu kurang dari F tabel maka H0 diterima, artinya rangkaian populasi 1 dan 2 itu homogen. Sebaliknya, jika F itu lebih dari sama dengan F tabel, maka H0 ditolak dan artinya rangkaian populasi 1 ini dan 2 ini tidak homogen, seperti itu. Kemudian kita melakukan uji independen ya setelah itu dengan ketentuan sebagai berikut. Jika T hitung ini lebih dari T tabel atau T hitung kurang dari min T tabel, maka H0 ini ditolak alias H1 diterima. Atau kita bisa menekan nilai p-value-nya seperti tadi. Jika p-value-nya lebih dari sama dengan alpha, maka H0 diterima. Dan jika p-value-nya kurang dari alpha, maka H0 ditolak atau H1 diterima. Seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya kita harus menentukan yang mana variabel 1 dan yang mana variabel 2. Oke, kita ketik saja terlebih dahulu ya. Oke, nah di sini kita bisa menggunakan rumus sama dengan var. Ya, kita pilih yang var s ini karena yaitu varian sampelnya. Kemudian dalam kurung kita tarik yang nilai dari kelas kontrolnya, kita klik enter dan ini hasilnya. Kemudian untuk menghitung varians dari kelas eksperimen juga sama seperti tadi ya. Jadi kita klik sama dengan kemudian var s dalam kurung kita tarik dari nilai kelas eksperimen. Oke, kita klik enter. Nah, bisa kita ketahui ya, jadi ini adalah hasilnya yaitu varians dari kelas kontrol dan kelas eksperimen. Nah, kita menentukan mana yang masuk variabel 1, mana yang termasuk variabel 2. Karena variabel 1 ini adalah pembilang ya, pembilangnya yaitu varian terbesar, maka kelas kontrol ini sebagai variabel pertama. Nah, kemudian pada kelas eksperimen ini adalah variabel kedua. Oke. Nah, seperti ini ya. Nah, jika sudah, kita harus menentukan uji homogenitasnya ya. Dengan cara gimana? Kita klik data analisis lagi seperti soal nomor 1 tadi ya.
Kita klik data analisis, kemudian kita pilih yang f-test to sample for variant ya. Kita klik OK. Kemudian kita masukkan variabel satunya tadi class control ya. Kita masukkan. Kemudian variabel 2-nya adalah kelas eksperimen. Oke, pastikan labelnya juga dicentang. Kemudian output ring-nya kita taruh di mana? Kita taruh di sini misalnya ya. Kita klik OK. Nah, seperti ini teman-teman. Kita geser-geser saja. Nah, bisa ketahui ya, jadi di sini ketentuannya seperti ini. Nah, jika ketentuannya seperti ini, bagaimana ya? Kita harus ini nilai f-nya yaitu 1,454 ini kita bandingkan dengan f critical one tail ini ya. Kita bandingkan dengan ini. Nah, cara bandingkannya gimana ya? Ini f-nya kan diketahui 1,45. Nah, ini tuh jelas-jelas ini lebih kecil daripada 2,4 ya. Jadi ini gimana? Karena f ini kurang dari f tabel, maka H0 ini diterima, dan artinya ragam populasi 1 dan 2 ini homogen ya. Karena f kurang dari f tabel, maka H0 diterima, sehingga data tersebut yaitu homogen. Oke. Nah, kita juga bisa membandingkannya dengan p-value-nya ya. Nah, p-value-nya yaitu 0,24 ya. Itu jelas-jelas lebih besar dari alfanya yaitu 0,05. Karena P itu ya lebih besar dari alfanya tadi, yaitu 0,05. Maka H0 diterima, dan sehingga data homogen. Oke, seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita harus menentukan gimana UJT-nya ya. UJT-nya yaitu kita menggunakan sama seperti tadi, kita klik data analisis. Karena data ini adalah homogen, maka kita harus memilih yang ini, equal ya. Karena kalau yang unequal ini buat data yang heterogen. Jadi kita pilih yang t-test to sample assuming equal variance. Kita klik OK. Kemudian pada ring pertamanya kita isi variabel 1, dan kemudian pada ring keduanya kita isi variabel 2. Variabel satunya tadi adalah kelas control, kita klik nilai-nilainya, kemudian pada variabel keduanya kita isi kelas eksperimen. Nah, jangan lupa labelnya dicentang, kemudian alfanya 0,05 pastikan. Kemudian ini kita taruh di sini. Kita klik OK. Nah, jika sudah, kita perhatikan lagi sama seperti soal nomor 1 tadi. Jadi pada soal nomor 2 ini bedanya kelas kontrolnya ini terdapat 14 siswa, kemudian eksperimennya 16 siswa. Jadi tiap kelas beda siswanya. Kemudian kita perhatikan t-stat-nya ini. Nah, nilai t-stat ini akan dibandingkan dengan nilai
T critical to tell ini karena data ini termasuk uji dua pihak karena terdapat perbedaan atau tidak ada perbedaan. Jadi kita bandingkan ya. Nilai min 2,5 dibandingkan dengan min 2,04 ini lebih besar yang mana? Yaitu lebih besar min 2,04. Maka nilai T hitungnya adalah lebih kecil dari nilai min T tabel. Seperti itu. Karena T hitung kurang dari min T tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Oke, kita juga bisa membandingkannya dengan nilai p-value-nya yang ini ya. Nah, nilai p-value alfanya kita ketahui tadi adalah 0,05. Jadi 0,01 itu lebih kecil dari 0,05. Maka bisa kita tulis karena P itu lebih kecil dari alfanya tadi ya. (0,05) maka H0 ditolak dan H1 diterima. Nah, jadi kesimpulannya gimana kalau H0 ditolak dan H1 diterima ya? Jadi kesimpulannya H1 diterima, maka H1-nya itu ada perbedaan rata-rata banyak istilah IPA yang dihafal siswa dengan tidak menggunakan musik klasik dan menggunakan musik klasik. Jadi kesimpulannya ini. Oke, kita ketik kesimpulan. Ada perbedaan rata-rata banyak istilah IPA yang dihafal siswa dengan tidak menggunakan musik klasik dan menggunakan musik klasik. Jadi ini adalah jawaban dari soal nomor 2. Oke, itu tadi adalah contoh soal dan jawaban dari uji komparasi 2 sampel. Terdapat 2 soal ya, mungkin bisa jadi bersama-sama dan nantinya bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.